Bau asap terasa menyengat saat beberapa warga membakar beberapa potong tubuh manusia. Adegan tersebut dilakukan dalam sebuah ritual sakral, yaitu ngentas pitulus, sebuah ritual membakar mayat yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa asli. Lalu apa makna ritual tersebut? Dalam masyarakat suku Hindu Bali ada ritual ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat. Di Jawa Tengah juga ada ritual serupa, yaitu ritual ngentas pitulus. Walau serupa namun ada sedikit perbedaan dalam proses upacara di antara keduanya. Dalam upacara ngaben, jasad atau layon mayat dibakar langsung secara fisik. Dan biasanya juga diarak menuju tempat pemakaman atau pembakaran tersebut. Namun dalam upacara ngentas pitulus cukup dengan membakar simbol-simbol saja. Ini karena dalam tradisi Jawa juga mengubur jenazah atau mayat ke dalam tanah. Namun untuk menyempurnakan roh atau arwah yang sudah meninggal agar lancar menuju ke alam langgeng atau alam abadi, maka perlu dilakukan upacara ritual ngentas pitulus ini. Ujar Mangku Puja Astawa, asal Puramunggur, Sedaleman, Mojogedang, Karanganyar, Jateng. Menurutnya, makna dari upacara ritual ngentas pitulus ini adalah sebuah wujud bakti anak dan cucu terakhir kepada orang tuanya, yaitu ikut membantu kelancaran perjalanan roh orang tua, sehingga roh atau arwah orang tua bisa kembali ke asalnya atau kepada Sang Pencipta dengan sempurna tanpa ada halangan. Dalam kepercayaan masyarakat Hindu Jawa, memang tidak mengenal konsep surga atau neraka, atau konsep sebagaimana tujuan akhir spiritual manusia seperti agama atau kepercayaan lainnya. Atau dalam istilah Jawa, juga kerap disebut dengan muli mula nira, sehingga wujud manusia yang terdiri dari kasar, halus, serta inti, pada akhirnya akan kembali kepada asalnya, atau langsung kepada penciptanya. Lanjut Mangku Wayan Puja Astawa di sela-sela prosesi upacara ngentas pitulus di Desa Sambirejo, Ngadirejo, Mojogedang, Karanganyar, Jateng pada hari Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Agar perjalanan tersebut sempurna, maka para anak cucu berkewajiban berbakti untuk membantu para roh leluhur. Perkara tanggung jawab atas perbuatan para roh tersebut saat masih hidup di dunia, nantinya tetap akan menjadi perhitungan tersendiri saat sampai ke asalnya tersebut. Dalam ritual ngentas pitulus itu, ada 3 orang leluhur yang akan disempurnakan, yaitu Bapak Sugiman Martorejo, Bapak Ponco Wonowiono, serta Ibu Kasiem. Ketiga roh leluhur tersebut sebenarnya sudah meninggal sejak lama. Itulah sebab, dalam ritual upacara ngentas pitulus, para anak cucunya hanya membakar simbol-simbol dari ketiga roh leluhur tersebut. Dalam ritual ngentas pitulus sendiri, memang mengenal beberapa cara, yaitu bisa segera dilakukan setelah jasad dikubur, atau biasanya dalam rentang seminggu setelah dikuburkan. Bisa juga menunggu hingga 3 tahun, tergantung kesiapan atau dana dari keluarga yang akan mengadakan upacara sakral tersebut. Dalam beberapa kasus, ada juga yang menunggu kabar dari instansi terkait. Misalnya jasad karena korban kecelakaan, atau juga jasad korban yang hanyut di sungai atau hilang dan tidak pernah diketemukan jasadnya. Sehingga dalam ritual ngentas pitulus memang tak ada batasan waktu yang pasti. Yang jelas, asal keluarga sudah siap, maka upacara bisa segera dilakukan. Lalu apa yang dibakar dalam upacara tersebut, jika jasad sudah dikubur atau sudah hilang dalam kecelakaan? Keluarga atau anak cucu bisa membakar tulang-tulang yang masih tersisa di dalam kubur jika memang masih ada. Namun jika diperkirakan sudah tak bersisa tulang belulangnya, maka bisa membakar dengan benda-benda yang menyimbolkan roh dari jasad kasar para leluhur tersebut. Misalnya simbol gambar lukisan dalam kayu cendana atau kayu gaharu. Atau bisa juga dalam benda lain yang dianggap mudah dibakar dalam ritual. Selanjutnya hasil pembakaran tersebut dibentuk wujud mirip karakter manusia, atau wujud kasar dari para roh. Dalam
prosesi ritual, juga digunakan air kelapa cengkir, atau air tirta yang dianggap suci untuk membersihkan roh, yaitu kelapa cengkir kuning untuk menyiram bagian kepala, dan kelapa cengkir hijau untuk menyiram bagian kaki. Secara garis besar, upacara menyempurnakan perjalanan roh tersebut melewati 5 jenis proses pembakaran, yaitu sebagai simbol pengembalian dari wujud badan kasar yang terdiri dari 5 unsur alam. Selanjutnya pengembalian badan halus, atau yang mengikat roh manusia. Dalam prosesi ini, pendeta membacakan doa dan mantra khusus untuk memuja badan halus tersebut. Selesai prosesi membakar mayat dilanjutkan dengan ritual mapegat, yaitu memotong tali, sebagai tanda atau simbol untuk melepas roh ke laut. Jika lokasi upacara dekat dengan laut, maka bisa langsung dilarung ke laut. Namun jika jauh dari laut, maka ritual melarung tersebut bisa diganti dengan upacara nganyut, yaitu menghanyutkan simbol ruh dari abu tadi ke sungai atau danau terdekat. Karena secara hukum alam, semua aliran air dipercaya akan mengalir ke laut. Selain itu, juga dilarung atau dihanyutkan beberapa benda atau pakaian. Benda-benda tersebut yang mungkin juga dianggap sebagai simbol, atau representasi dari para roh leluhur yang diupacarakan tersebut. Dalam prosesi nganyut seringkali juga dilarung beberapa lembaran uang rupiah. Tak heran di aliran sungai bagian bawah, banyak masyarakat lain yang bersemangat menjaring lembaran-lembaran uang yang mengalir di atas permukaan sungai tersebut. Inti dari prosesi upacara ngentas pitulus ini adalah ngeroras, yaitu semacam membikin channel, atau titik doa bagi semua anggota keluarga atau anak cucu roh orang tua yang sudah meninggal Imbu Pamangku Puja Astawa lagi. Dengan ngeroras tersebut, para anak cucu tak perlu lagi berdoa ke kuburan atau makam leluhur. Mungkin karena faktor jarak yang jauh, faktor cuaca yang kurang mendukung, atau medan geografis yang sulit, dan faktor-faktor lainnya. Sehingga simbol roh leluhur cukup didudukkan di dalam rumah, atau rumah makam khusus yang lokasinya dekat dengan rumah tinggal. Dengan mengadakan upacara ritual ngentas pitulus tersebut, warga Hindu Jawa, khususnya di wilayah desa setempat, berusaha mengembalikan lagi tradisi leluhur di tanah Jawa yang kini nyaris punah. Dalam tradisi upacara ini, juga dipakai sarana sesaji yang tak jauh berbeda dengan tradisi ngaben di Bali. Namun terlihat lebih ringkas dibanding yang sering dipakai di Bali. Ada sesaji khusus seperti panjang hilang. Juga terdengar kidung-kidungan Jawa untuk mengiringi semua prosesi ngentas pitulus tersebut. Selain itu berbagai macam ubeo rampe lainnya bisa terlihat dengan jelas selama doa dilantunkan oleh pendeta upacara tersebut. Tradisi ini, selain unik, juga bisa menambah khazanah dan kekayaan khas budaya asli Nusantara. Dan tentunya juga bisa dikembangkan sebagai aset pariwisata, serta sumber kearifan lokal. Sumber, majalah kisah nyata. Terus nanti ada namanya ngeroras, kalau bahasa teknologinya membikinkan channel leluhur, sehingga anak cucu nanti tidak usah lagi ke kuburan. Nah, makanya channelnya itu namanya rong telu atau rong tigo. Nah, bagi yang sudah punya, jadi contohnya Banto ini sudah punya, nanti di situ nanti dilinggihkan lagi channel kalau bahasa teknologinya untuk nyekat, untuk sembahyang langsung ke situ. Ya, sembahyang di situ setiap hari nanti, tidak perlu lagi ke kuburan. Itulah secara ringkas prosesi yang namanya ngentas pitulus, ngentas atau ngaben di tanah Bali. Bakti anak cucu terakhir kepada orang tua ini terakhir mengembalikan beliau ke asalnya. Jadi kalau di Hindu itu bukan ke surga, bukan ke neraka, jadi kembali ke asalnya. Kalau bahasa Jawanya mulaniro, bedanya di situ. Jadi bukan ke suatu tempat, pulang ke asalnya ya ke beliau sendiri kan gitu. Karena kita asalnya dari beliau sebenarnya, itu makna asli mengembalikan. Karena apa? Karena kita ini tadinya kita itu dari beliau berwujud, nah wujudnya ini dikembalikan. Kita punya 3 wujud, kasar, halus, dan inti kan gitu. Nah ini biar kembali intinya gitu. Nah perkara perbuatan nanti tanggung jawabnya tetap ada, bukan berarti bebas dari tanggung jawab.
Kayak cek